Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semuanya kalian itu awalnya adalah orang yang tersesat. Semuanya orang yang tersesat, kecuali yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mintalah hidayah itu, aku akan kasihkan, kata Allah. Lewat hadis ini bahwa hidayah itu adalah merupakan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan kepada kita sekalian. Maka pada dasarnya manusia ini adalah orang yang tersesat, orang yang tidak tahu arah, orang yang tidak tahu jalan, orang yang tidak tahu mengikuti kemana arah hidupnya. Padahal Al-Quran itu merupakan huwa nurul mubin, cahaya yang amat jelas. Nah, ada di antara orang yang hidup ini nggak tahu arah, jemaah sekalian. Nah, karena hidupnya nggak tahu arah, dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quran itu merupakan hidayah dari Allah, petunjuk kepada Allah agar Allah kasih petunjuk kepada kita. Petunjuk apa? Petunjuk untuk mengarah hidup ini kemana arahnya. Petunjuk kita harus mengikuti Al-Quran. Petunjuk kita harus mengikuti baginda Rasul. Petunjuk kita harus mengikuti Islam. Petunjuk kita harus mengikuti para ulama-ulama yang memahami syariat Islam. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan diberikan oleh Allah. Di antara doa kita di surat Al-Fatihah itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maaf jemaah sekalian, karena dari kalimat ini berapa banyak misionaris. Kalau ini diantaranya saudaranya siapa tuh yang Saifuddin Ibrahim kemarin tuh, yang saya turun minta supaya Baris Krim untuk menangkap. Saya turun kemarin sama pasukan orang-orang NTB supaya ditangkap ini orang, karena dia bilang bahwa ingin menghapus 300 ayat Al-Quran. Kita bilang di sana, kalau Anda ingin menghapus 300 ayat Al-Quran, maka kami hapus Anda di muka bumi, kita bilang. Nah, ihdinas siratal mustaqim oleh mereka diartikan, oh orang Islam itu belum selamat. Oh orang Islam itu belum dapat hidayah. Oh orang Islam itu masih tersesat. Mana cirinya? Mereka masih minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu artinya umat Islam belum lurus. Padahal maksud daripada doa ini adalah mustaqim, itu adalah istiqamah. Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tetap di atas rel jalan yang benar, nggak jatuh tergelincir. Itu maksudnya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diistiqomahkan di atas jalan Islam ini. Sebab kenapa? Iman itu kadang naik, kadang turun. Lagi begini iman pada naik ini anak muda. Ya, iman pada naik. Coba ntar subuh, ya kan, kita ke pasar aja udah iman mulai pada hilang tuh. Nah, iman lagi naik nih. Nah, yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hidayah itu agar tetap di dalam hati kita, tidak keluar, jemaah sekalian. Sama seperti kendaraan, kalau di atas relnya kereta, terus di atas relnya, nggak tergelincir. Mobil di atas jalurnya, tidak pindah jalur, nggak jatuh. Itu yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita minta tetap di atas jalur keislaman, jalur Al-Quran, jalur hidayah. Ini ada Al-Quran itu kan ada sebagai hudal linnas, ada sebagai hudal lil muttaqin, ada sebagai petunjuk buat seluruh umat manusia, ada sebagai petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Jadi manusia secara umum boleh, apalagi orang Islam, apalagi orang yang bertakwa, apalagi orang yang beriman. Maka hidayah ini jemaah sekalian harus kita pertahankan di dalam hati kita.
harus kita kokohkan di dalam hati kita. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa-doa kita, Allahumma tsabbitna bil Islam. Ya Allah, kokohkan keislamanku. Allahumma tsabbitna bil iman. Ya Allah, kokohkan keimananku. Allahumma tsabbitna bit tauhid. Ya Allah, kokohkan tauhidku. Allahumma tsabbitna bil istiqamah. Ya Allah, kokohkan keistiqomahanku. Itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat kita mohon tersebut, ahdikum akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diantara satu Rahmani Rahimnya Allah, satu keadilannya Allah, dan Allah tidak mendolimi kita. Selanjutnya di dalam hadis ini, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'amuni at'amkum fastat'amuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu adalah awalnya orang yang lapar, ya kan? Orang yang lapar, kecuali yang diberi makanan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah rezeki tersebut kepadaku, aku akan berikan. Kita ini lahir, Pak, Masya Allah, tuh Rahmanir Rahimnya Allah Subhanahu wa taala ya. Kita di dalam kandungan ibu kita sudah makan, Pak. Dari mana makanan kita? Dari makanan ibu kita. Begitu kita lahir, langsung kita nyusu sama ibu kita. Kalaupun nggak ada asinya, ibu kita beli di Indomaret susu, atau susu apa itu nggak tahu kita, iya kan? Rezekinya udah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, yang pada dasarnya kita tersebut menjadi orang yang lapar. Nih, bulan puasa ini kita sedang menjalankan sifat para malaikat Allah yang tidak makan dan yang tidak minum. Selama hampir 1 bulan ini, siang hari kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak jima. Itu kita sedang menjalankan sifatnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala, bahkan merupakan sifatnya Allah yang tidak makan dan tidak minum. Rezeki tersebut hanya Allah yang ngasih. Dalam kitab Aqidatul Awam itu ada kalimat, wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum, yang bernama malaikat itu kaum tak beribu bapa dan makan dan minum. Syekh Ahmad Al-Marzuki menyusun kitab Aqidatul Awam menggambarkan kepada kita bahwa malaikat itu tidak makan, malaikat tidak minum, dan malaikat tidak punya keturunan, tidak bersuami, tidak beristri. Kenapa? Karena nggak ada hawa nafsunya. Lah kita yang punya hawa nafsu, ingin makan, ingin minum, tapi disuruh lapar oleh Allah, disuruh haus oleh Allah, disuruh nahan jimanya oleh Allah. Malaikat yang gak ada nafsunya saja bisa mewajar lah kita. Nah, begitu kita lapar tersebut lalu dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita makan? Ntar pas kita buka. Maka apa doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizki aftartu. Allahumma, ya Allah, laka sumtu, kepadamu aku berpuasa, untukmu aku berpuasa, wabika amantu, dan denganmu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Jadi lapar kita dari pagi sampai maghrib, haus kita dari pagi sampai maghrib, kita nahan, pas kita adzan maghrib kita langsung makan, kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atas rezekimu aku berbuka. Tuh Allah yang ngasih itu. Ya, barangkali perantaranya pengurus masjid gitu kan, istri kita yang belanja, kan uangnya dari suami juga tuh. Tapi sejatinya itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita, maka doa kita apa? Kalau orang sekarang kan doanya luar biasa, Allahumma inni
as'aluka fulusan triliunan, ya Allah, rezekinya wasi'an mubarakan katsiran, rezeki yang banyak, rezeki yang luas, rezeki yang melimpah, rezeki yang berkah. Itu kita mohon, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga didoakan oleh para nabi. Nabi Isa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat rezeki yang demikian, ya kan? Tapi doanya Nabi kita apa? Minta miskin. Allahumma ahyini miskina, ya Allah hidupkan aku dengan miskin. Ada enggak yang mau doa begini? Lah kita enggak usah doa, kita sudah miskin. Coba lihat jemaah sekalian, kita ini dasarnya lapar. Orang yang enggak ada apa-apa. Coba kita lahir, kita bawa apa? Kita ini lahir enggak bawa apa-apa. Makan kita enggak. Dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, dengan Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan makanan kepada kita, maka mohonlah makanan tersebut, mohonlah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ngasih rezeki itu. Allah akan ngasih. Apalagi bulan puasa ini, Pak, ini bulan yang melimpah. Sahur sudah ada yang siapin. Apa kurangnya kita? Buka puasa ada yang siapin. Nggak usah pusing. Ke masjid aja, ke masjid. Sudah ada yang nyiapin, Pak. Berkah banget. Di rumah barangkali kita nggak punya, udah ke masjid bisa buka puasa, ke masjid bisa sahur, mau minum air keran banyak kok. Ada coba. Hebatnya kemaharahmanirrahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah manggil kepada kita ini. Apalagi bulan puasa ini berkah banget, melimpah banget kita, melimpah. Habis kita puasa dapat THR. Beli baju baru, beli sarung baru, ya kan? Beli celana baru, beli mukena baru, beli kerudung baru. Kalau nggak ada yang baru, cukup yang lama. Pakai lagu lagi. Baju baru, alhamdulillah. Pakai lagu lagi, ya kan? Coba lihat. Masya Allah. Maka lanjutan hadisnya ini adalah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi kullukum ghar illa man kasautuhu fastakusuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu telanjang kecuali yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian padaku, aku akan berikan pakaian tersebut. Kita ini telanjang lahir, Pak. Coba kita lahir. Ada yang lahir tuh langsung bawa baju gitu. Lahir kita telanjang. Kita keluar dari kandungan ibu kita, kita telanjang. Sampai-sampai difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu dari kandungan ibumu, kamu tuh nggak tahu apa-apa dan nggak punya apa-apa. Lahir kita nggak bawa apa-apa, boro-boro celana dalam, jangankan baju, Pak, celana dalam saja kita nggak bawa, telanjang bulat kita lahir di alam dunia ini. Dan itu kita nggak malu lagi dilihat oleh orang. Masya Allah. Tapi karena Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, kita lahir nggak bawa apa-apa, kita telanjang. Itu orang tua kita sudah siapin pakaian 2 bulan sebelum kita lahir. 2 bulan. Anak gua laki, Pak, cewek ya. Udah dilihat make alat, oh ternyata cewek. 2 bulan udah belanja pakaian cewek. Pas nongol cowok. Saking luar biasanya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan itu semua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang repot kalau kita lihatin bayi bawa rengginang, itu buat siapa? Ini kan yang repot, tempatnya adalah tempat biskuit, tapi isinya rengginang. Buat siapa? Buat bocah, nggak bisa makan. Buat emaknya juga udah nggak nafsu makan gituan, girang lihat anaknya, Pak.
Nah sekarang kita Masya Allah pakaian kita banyak, lahir kita nggak bawa apa-apa. Sekarang ada yang punya rumahnya 2, 3. Sampai-sampai di Pak Haji di Sumbawa dia punya rumah. Coba lihat Pak, mobil kita punya. Nikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak yang diberikan oleh Allah. Bahkan di lemari kita pakaian banyak. Nih kaki cuman 2, sendalnya 5 pasang. Sepatu cuman kaki kita 2, sepatu kita 10 pasang. Ada sepatu buat kantor, sepatu buat main futsal, sepatu buat olahraga, sepatu buat jalan-jalan, sepatu buat macam-macam sepatunya. Padahal kakinya cuma tuh banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada lagi Pak, badan kita cuma 1 tapi pakaian kita 2 lemari. Pakaian 2 lemari. Kadang-kadang pakaian numpuk, pakaian sekali setahun. Pas lagi Idul Fitri doang ditaruh aja tuh pakaian. Semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala kita cuma 1, peci banyak. Ini saya belangkon cuma 1 ini Pak. Ini doang, kemana-mana ceramah pakai belangkon ini terus udah kusut. Apalagi sekarang mau lebaran, udah pada belanja pakaian kita. Udah pada belanja pakaian. Luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang luar biasa lagi sekarang lagi repot orang jam tangan miliaran. Jam tangan Pak miliaran. Sampai kena kasus. Jam tangan miliaran. Lah buat apa timbang lihat jam doang? Makin miliaran. Anda kan buat bangun masjid, bangun pesantren itu duit. Lah kata kita yang nggak punya uang. Lah kata dia kan enggak. Kita bangun masjid. Masya Allah. Yang repotnya kalau harga jam tangannya 1 M tangannya nggak ada. Mau dipakai apa itu jam tangan? Mau jam kaki? Nggak ada jam kaki. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala amat luar biasa Pak. Maka ada pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala bulan suci Ramadan ini, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ujung ayatnya Allah minta kepada kita agar kita menjadi orang yang bersyukur. Bagaimana? Sempurnakan bilangan puasa kita, sempurnakan hataman Quran kita, sempurnakan qiyamul lail kita, sempurnakan zakat kita. Itu komponen dalam amalan puasa. Habis itu kita bertakbir memohon membesarkan Allah, baru ujungnya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua telah diberikan oleh Allah, hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nih, makanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, pakaian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan kalau kita mohon pada Allah, kayaknya malu kali kita ya. Tapi memang disuruh oleh Allah untuk minta. Kalaupun bukan untuk kita, mintakan untuk orang lain. Nah, hal-hal yang sederhana begini jemaah sekalian, kalau kita renungkan, oh ternyata ini bagian daripada Rahmanir Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian daripada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi itu disuruh sama istri beli baju 4. Saya beli 3 aja, baju koko Bang. Saya dikasih uang 800.000. Nih Kak, beli baju sono buat lebaran. Kasih uang 800.000. Saya ke toko baju. Baju di lemari masih ada kata saya. Dan beli lagi. Beli 4 aja, cari harganya 200-an, 300-an. Saya beli Pak, yang 100.000. Yang 100.000. Nah kok cuma 3? Nah baju masih ada. Beli lagi udah segini aja dah 3. Iya kan? Akhirnya Bali itu uang berapa? Bali itu 400.000. Yang habis cuma 300.000. Satu cuman apa namanya 100.000. Lah ngapain banyak-banyak? Badan kita cuma 1 kok. Nah tapi biasanya saya ini suka diminta orang kalau lagi ceramah, Ustadz boleh tuh baju, ya kita copot.
Boleh itu baju. Sunahnya begitu. Iya. Apalagi ceramah di daerah Pak Haji. Sunahnya begitu. Apalagi ceramah di daerah itu Bang. Ustadz, baju Jakarta bagus tuh. Untung kita punya baju dalam. Lagi kita copot di pengajian. Masya Allah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir hadis ini, hadisnya panjang tapi saya hanya bagian-bagian ini saja yang mau kita bahas ala kadarnya. Kata Allah dalam hadis ini, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam. Tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku akan mengampuni dosa, semuanya dosa, kata Allah. Fastaghfiruni, oleh karena itu mohonlah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku akan mengampuni dosa-dosamu. Jemaah sekalian, kalau kita bicara Ramadan, yang terbayang kan puasa selama ini, yang terbayang Al-Quran, yang terbayang Qiyamul Lail, yang terbayang sholat taraweh, yang terbayang zakat, yang terbayang THR mudik, itu yang terbayang tuh. Tapi terbayang nggak apa arti Ramadan itu? Ramadan artinya membakar. Tuh. Ramadan artinya membakar. Ngebakar apa? Ngebakarin dosa. Jadi orang yang beribadah dalam bulan suci Ramadan ini orang yang sedang membakarin dosa. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menghidupkan Ramadan. Kita berpuasa, kita qiyamul lail, kita baca Quran, kita sholat tarawih dalam rangka membakar dosa-dosa kita. Maka itu makna hadis Nabi, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Ramadan artinya membakar dosa. Nah, kalau dalam hadis ini Allah bilang innakum tuhtiuna bil-laili wan nahari, kalian bisa berbuat dosa siang dan malam. Dan memang iya, kita ini bisa berbuat dosa. Jangankan di tempat berbuat dosa, di tempat pengajian pun kita bisa bikin dosa. Tapi ingat, kata Allah, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka mohon ampun kepada Allah.